Di penghujung tahun 2025, sebuah perjalanan baru menanti timnas Indonesia U22. SEA Games di Thailand kembali menjadi panggung pembuktian, sebuah tempat di mana harapan dipertaruhkan, mimpi dikejar, dan reputasi dipertaruhkan. Namun, sebelum Garuda Muda terbang tinggi, badai kecil lebih dulu datang menghampiri. Kamboja secara mendadak mengundurkan diri dari cabang sepak bola putra. Dalam sekejap, semua jadwal yang sudah disusun rapi berantakan. Panitia terpaksa melakukan undian ulang, memindahkan posisi, menyusun kembali format, dan menata ulang perjalanan setiap tim yang sudah bersiap. Sebelumnya, Indonesia tergabung di grup C bersama Filipina, Myanmar, dan Singapura. Tetapi setelah undian ulang, Singapura dipindahkan ke grup A dan Indonesia kini hanya menghadapi dua lawan di babak penyisihan. Yap, hanya melawan Filipina dan Myanmar. Perubahan ini diumumkan pada hari Jumat kemarin, tanggal 27 November 2025, dan sejak detik itu, perjalanan Indonesia mengalami babak baru. Indonesia memulai langkah pertamanya pada tanggal 8 Desember 2025 menghadapi Filipina. 4 hari kemudian 12 Desember Garuda Muda kembali bertarung. Kali ini melawan Myanmar dalam laga penentuan. Semua pertandingan berlangsung di stadion bersejarah, Stadion 700 Anniversary, jantung kebanggaan Chiang Mai, sebuah stadion yang telah menjadi saksi perjalanan panjang sepak bola Thailand dan kini akan menjadi saksi apakah Indonesia mampu mempertahankan kejayaan. Indras Jafri, pelatih penuh pengalaman dan filosofi, kembali memimpin generasi muda Indonesia. Dengan tekanan berat untuk mempertahankan medali emas, ia tetap tampil tenang dan optimistis. Dengan nada yakin, ia mengatakan, "Jadi tidak ada salah? Saya pikir, tapi kalau ditanyakan ke saya sesuai dengan harapan masyarakat, pasti yang terbaik. Ditanyakan ke pemain, pasti yang terbaik." Kalimat yang singkat, tetapi memiliki makna yang sangat kuat. Artinya jelas, Indonesia tidak datang hanya untuk berlaga. Indonesia datang untuk menang. Meski SEA Games bukan agenda resmi FIFA, PSSI berhasil memastikan 4 pemain abroad dapat bergabung. Marcelino Ferdinand dari klub Eropa AS Tranchin, Mauro Zicelstra dari FC Volendam, Iver Jenner dari FC Utrecht, dan Dion Mars dari Top Os. Kehadiran nama-nama besar ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak main-main. Mereka datang ke Thailand dengan kekuatan penuh, membawa para pemain yang sudah terbiasa dengan intensitas kompetisi Eropa. Garuda Muda tidak ingin mengulang kegagalan mereka di 2 turnamen sebelumnya, kegagalan di Piala AFF U23 dan kegagalan lolos ke putaran final Piala Asia U23. Turnamen kali ini adalah kesempatan untuk menebus semuanya. Perjalanan Indonesia di SEA Games bukanlah kisah yang kecil. Sejak pertama kali ikut serta, tim Merah Putih telah mencatat deretan prestasi membanggakan. Indonesia pernah meraih 2 medali emas, 5 medali perak, dan 4 medali perunggu. Emas pertama didapat pada tahun 1987 saat turnamen digelar di Jakarta. Indonesia menumbangkan Malaysia lewat gol dramatis ribut Waidy pada menit-menit akhir pertandingan. 4 tahun setelahnya, Indonesia kembali meraih emas di Manila setelah menaklukkan Thailand melalui drama adu penalti. Namun, cerita emas tidak berhenti di masa lalu. Pada tahun 2023, sejarah kembali mencatat nama Indonesia sebagai Raja Asia Tenggara setelah menghantam Thailand dengan skor 5-2 di babak final yang penuh emosi dan kontroversi. Namun di balik semua kejayaan itu, Indonesia juga beberapa kali merasakan pahitnya kekalahan di final. Seperti di tahun 1979, 1997, 2011, 2013, dan 2019. Dan ketika turnamen digelar di Thailand, perjalanan Indonesia biasanya tidak mudah. Di edisi 1985 dan 95, Indonesia hanya bertengger di posisi keempat dan keenam. Pada SEA Games 2007, Indonesia kembali gagal lolos ke semifinal. Thailand selalu menjadi tuan rumah yang sulit ditaklukkan. Tetapi bagi Indonesia,
cerita itu bisa berubah kapan saja, termasuk sekarang. Kehadiran 5 pemain naturalisasi Indonesia membuat media Vietnam gempar. Mereka sadar bahwa Indonesia kini memiliki kekuatan baru yang tidak bisa dianggap remeh. Media Bao Seidung menulis, pelatih Indras Jafri baru saja mengumumkan daftar 23 pemain untuk SEA Games ke-33. Di antaranya terdapat 5 pemain naturalisasi, termasuk Dion Marks, Ivar Jenner, Rafael Struiki, Gengs Raven, dan Moro Zylstra. Media Tuitre pun memberikan analisis mereka. Pada SEA Games ke-33, Indonesia merupakan juara bertahan. Tim ini masih memiliki kekuatan yang kuat dan berkualitas berkat program pelatihan pemuda yang sistematis. Namun, mereka juga memperingatkan Indonesia tentang 2 batu besar yang akan menghadang. Thailand, sang tuan rumah. Vietnam, rival abadi yang tidak pernah ingin kalah dari Indonesia. Tidak hanya itu, Vietnam juga memuji kualitas 5 pemain keturunan Indonesia yang semuanya lahir di Belanda dan memiliki pengalaman bertanding di kompetisi Eropa. Tuitre menambahkan, yang menonjol adalah kehadiran 5 bintang naturalisasi. Semua orang ini lahir di Belanda dan memilih untuk bermain untuk Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia adalah ancaman serius. Namun terlepas dari segala pujian dan tekanan, Indras Jafri tetap menatap turnamen ini dengan hati yang penuh keyakinan. Ia menutup pengumumannya dengan rasa terima kasih mendalam. Keputusan ini diambil setelah evaluasi matang. Dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih untuk PSSI. Terima kasih juga untuk liga dan klub-klub yang sudah membantu. Semua dilakukan untuk satu tujuan, mengibarkan merah putih tertinggi di Thailand, membawa pulang emas, dan mempertahankan kejayaan Indonesia. SEA Games 2025 bukan sekadar turnamen. Ini adalah panggung pembuktian. Ini adalah kesempatan menulis ulang sejarah. Ini adalah misi untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Garuda Muda siap, fans siap, seluruh negeri siap. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Akankah Indonesia kembali berjaya atau justru menciptakan kisah baru yang tidak terduga? Di balik setiap sorakan, di balik setiap air mata, di balik setiap detik yang terasa seperti berhenti, ada satu hal yang tak pernah padam, yakni harapan. Harapan bahwa Indonesia akan bangkit, harapan bahwa bendera merah putih akan kembali berkibar lebih tinggi dari sebelumnya, harapan bahwa generasi inilah yang akan mengubah sejarah. Dan apapun yang terjadi hari ini, apapun badai yang mencoba menghadang langkah Garuda, ingat satu hal, selama kita berdiri bersama, Timnas Indonesia tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena pada akhirnya, kita bukan hanya penonton, kita adalah bagian dari perjalanan ini. Kita adalah denyut nadi dari setiap perjuangan. Kita adalah suara yang tak akan pernah diam, sampai mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Garuda di dadaku tak akan pernah padam. Sampai jumpa di cerita berikutnya.